Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan acara ngaji Ramadan yang insya Allah untuk malam hari ini yang akan dikaji adalah kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Muslih, Ketua Rijalul Ansor sedunia. Namun sebelumnya marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Fatihah. Al-hadina sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Marilah kita ngaji bersama dan kita sambut beliau, Bapak sahabat Kiai Muslih. Pada beliau kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'aliful hadal kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas Ar-Rahimi tur kang maha asih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Alhamdu utawi sakabeh puji eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Mungkin sebelum lebih jauh kita akan membahas puji dulu ya. Ini puji bermuara pada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua puji, semua hamdun itu milik Allah semuanya. Tapi para ulama membagi hamdun itu atau puji itu menjadi 4 bagian. Ada
puji qadim ala qadim, yaitu Allah memuji kepada zatnya Allah sendiri. Qadim ala hadis, yaitu Allah memuji kepada makhluknya. Yang ketiga qadim ala qadim. Yang ketiga hadis ala qadim, makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat yaitu hadis ala hadis, makhluk memuji kepada makhluk itu sendiri. Tapi semua puji, semua hamdu itu semuanya milik Allah. Alhamdulillah, semua puji itu milik Allah. Yang pertama yaitu kita bahas qadim ala qadim. Allah memuji kepada zatnya Allah sendiri. Dalam contohnya dalam Al-Quran mungkin innani la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Allah, ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholati, dan dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Itu memuji Allah kepada Allah sendiri. Innani la ilaha illa anna fa'budni, sembahlah aku, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Aplikasinya yaitu kita melakukan sholat, mendirikan sholat untuk mengingatku. Nah, itu contoh daripada qadim ala qadim, puji qadim ala qadim, atau Allah memuji zatnya Allah sendiri. Yang kedua yaitu qadim ala hadis, Allah memuji makhluk Allah. Dalam contohnya yaitu di sini ketika Allah memuji kanjeng nabinya. Contohnya innaka la'ali khuluqin azim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ali, benar-benar di atas, khuluqin azim, budi pekerti yang luhur. Di sini Allah mengatakan atau berfirman innaka, memakai lafaz innaka, inna itu sesungguhnya, artinya pengukuhan, benar-benar bahwa Muhammad itu, kanjeng Nabi itu benar-benar mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Innaka la'ali. Terus Allah menambahkan lafaz la itu termasuk pada pengukuhan seperti lafaz inna, artinya benar-benar. Lafaz inna, lafaz la itu termasuk lafaz pengukuhan dalam satu kalimat. Berarti Allah benar-benar memuji kepada Rasulullah SAW. Terus Allah menambahkan ala itu huruf jer, irob jer. Irob jer itu artinya di atas. Ala itu kan artinya di atas. Artinya budi pekerti Rasul itu di atas rata-rata orang awam semua, orang umum semua. Paling baik, paling luhur budi pekertinya. Ala innaka, inna itu kan taukid, li taukid, untuk pengukuhan benar-benar. La itu kalau bahasa Jawanya itu yakti, benar-benar juga. Satu kalimat ada dua pengukuhan, ada dua pembenaran gitu kan. Ditambah huruf i'rob, ala itu kan artinya di atas. La ala hulukin azim, lapad hulukin lapad jama daripada lapad akhlakun. Akhlakun itu budi pekerti, hulukin banyak budi pekerti Rasul yang paling yang bagus, yang uswah hasanah lah gitu ya. Jadi di sini contoh daripada qadim ala hadis, Allah memuji kepada makhluknya. Yang di sini contohnya itu Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu hadis ala qadim, memujinya makhluk kepada Allah. Banyak contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu termasuk memuji kita kepada Allah. Termasuk adab-adab berdoa ya. Ya arhamar rahimin irhamna. Adab-adab berdoa itu harus memuji dulu kepada Allah. Contohnya tadi ya arhamar rahimin, wahai engkau yang penuh kasih sayang dari semua orang yang kasih sayang. Irhamna, maka kasih sayangilah kami gitu kan. Adab-adab berdoa kan sebaiknya gitu, memuji dulu Allah. Seperti lafaz ya sami'a, ya basir, ya qadim. Nah, itu kan awal-awal daripada memuji Allah. Baru kita berdoa
permintaan kita apa gitu kepada Allah. Tapi adab-adabnya harus memuji Allah dulu. Ya Arhamar Rahimin, duhai zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang gitu kan. Irhamna, maka sayangilah kami gitu kan. Itu contoh daripada kita memuji kepada Allah. Hadis ala qadim. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu hadis ala hadis. Nah, banyaklah contohnya ketika kita memuji kepada teman-teman kita. Oh, ta'ajub lah, ta'ajub. Wah, kamu hebat. Wah, kamu keren. Hebat ya, kamu udah nikah gitu gimana gitu. Hebat. Itu contoh memuji hadis ala hadis yang keempat contohnya ya. Tapi semua puji, semua yang kita puji, semua yang kita mendapat pujian dari orang lain itu bermuara pada satu titik, yaitu puji itu, hamdun itu hanya milik Allah. Kita digerakkan saja oleh Allah. Kita mau sholat tarawih digerakkan oleh Allah. Kita bisa ikhlas aja, hatinya digetarkan oleh Allah, hatinya diikhlaskan oleh Allah. Apa tidak malu kita meminta pahala gitu kepada Allah? Urang terus taraweh ya. Kita udah taraweh, kita udah sholat. Dalam hati kita, kita mendapat pahala. Apa enggak malu gitu? Sedangkan kita gerak ke musola saja, kita bisa melakukan taraweh, kita bisa ikhlas, itu kan diikhlaskan oleh Allah gitu kan. Mungkin bahasanya begitu ya. Jadi semua hamdun, semua puji itu semuanya milik Allah. Kita diberi kelebihan, kita diberi ilmu, semua campur tangan Allah semuanya, nggak ada yang terlewatkan. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkarane dunya wa dini lan agama. Wa shallalan mugi-mugi maparing rahmat ta'zim sapa Allah wassalaman keselamatan ala sayyidina ing atase mendero kita Muhammadin ya rupane Kanjeng Nabi Muhammad khataman nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sobihi lan keluarga Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Keluarga Rasul itu siapa? Ahlul bait, termasuk keluarga Rasulullah. Para habib kan marga-marganya banyak. Ada Ajmat Khan, Basaiban, ada Asegab, ada banyak Al-Atos itu kan. Di sini kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat penting sekali menghormati para habib, dzurriyyah Rasul itu sangat penting. Walaupun misalkan kita berbeda pandangan politik atau berbeda pemikiran atau berbeda pandangan lainnya gitu kan, tetap seburuk-buruknya misalkan tingkah laku para habib, tetap kita wajib menghormatinya, kita wajib ta'zim kepadanya, karena itu perintah Rasul, termasuk dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi lan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi itu definisinya apa? Orang yang semasa dengan Nabi, walaupun beliau tidak pernah, misalkan para sahabat ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada dalam masa Nabi dan ikut dalam ajarannya Nabi. Nah, itu termasuk sahabat. Walaupun dia dalam keadaan buta, tidak pernah melihat Nabi, walaupun jaraknya jauh, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia yakin ikut kepada Nabi, dia ikut ajarannya Nabi. Nah, itu dinamakan para sahabat. Wala haula dan ora ono daya upaya wala kuwatan lan kekuatan illa billahi angin kelawan Allah al-ali kang mahlur al-adimi kang mahlur. Pembahasan pertama yaitu paslun utawi iki iku pasal siwiji ari ieu pasal. Ari ieu aya pasal. Pasal itu bagian-bagian ya. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Hiji syahadatu alla ilaha illallah, satu syahadat atau persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita bersyahadat. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama yaitu syahadatain ya. Sudah maklum semuanya bahwa rukun Islam yang pertama syahadatain.
Walaupun kita Islamnya Islam dari kecil gitu ya, brojol geus Islam gitu, tapi tetap syahadat itu harus ada. Dalam dalam alam ruh juga kita sebenarnya sudah bersyahadat bahwa Allah, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqomis sholati dan mendirikan sholat. Yang kedua itu mendirikan sholat. Sholat udah biasa ya, udah tahu yang maklum ya, sholat itu ada 5 waktu. Wa itaiz zakati, dan ngetoak zakat atau mengeluarkan zakat, itu salah satu rukun Islam. Ini banyak sekali yang belum bisa mengeluarkan zakat ya. Ada yang tahu berapa mustahik zakat atau yang wajib diberi zakat itu ada berapa? Dalam kitab ini disebutkan ada 8. Bisa dicatat 8 orang yang wajib, 8 golongan yang wajib diberi zakat. 1 yaitu fakir, 2 miskin, 3 gorim, 4 mu'alaf, 5 itu arikob. Ini kita membahasnya satu dulu ya. Yang wajib diberi zakat itu orang fakir. Fakir di sini definisinya yaitu orang yang tidak punya apa-apa. Ketika kerja dapat uang 100.000 habis dalam sehari untuk kebutuhan-kebutuhannya. Kerja lagi habis lagi. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Itu termasuk miskin. Jadi tidak bisa nabung, tidak bisa apa. Kalau nggak kerja ya nggak punya duit. Itu termasuk miskin, termasuk wajib diberi zakat. Tadi fakir, bukan miskin, fakir. Kalau miskin itu masih bisa nabung gitu, tapi masih nggak cukup juga gitu kan. Masih bisa nabung tapi nggak cukup juga. Ekonominya masih di bawah rata-rata lah, ekonominya masih lemah gitu kan. Termasuk miskin. Yang ketiga yaitu gorim. Gorim itu yang banyak utangnya. Orang yang kaya tapi banyak utangnya, itu gimana? Pokoknya mah gorim itu orang yang banyak utangnya, termasuk orang yang wajib diberi zakat. Gorim, banyak utangnya. Kabang boga hutang, kabang emok boga hutang, kata tangga boga hutang. Orang boga penghasilan 100.000, tapi hutangnya 200.000. Wah, itu gorim, itu wajib diberi zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu wajib diberi zakat karena ditakutkan karena imannya masih lemah gitu kan. Orang baru masuk Islam imannya masih lemah. Ditakutkan ketika tidak ada sosialisasi atau pemberian atau gimana gitu, ditakutkan keluar lagi dari Islam. Termasuk para mu'alaf di tanah air kita ya, banyak yang kadang udah masuk Islam keluar lagi. Itu harus diperhatikan, itu apa, pokoknya harus diperhatikan gitu ya. Orang-orang mu'alaf harus diperhatikan, baik segi sosialnya atau ekonominya harus diperhatikan. Itu maksudnya ke sana, supaya mereka tidak lagi kembali lagi ke agama non muslim gitu kan, ke agama asalnya. Yang kelima yaitu musafir. Musafir yang orang yang mau perjalanan kemana tapi bekalnya habis di jalan, itu wajib diberi zakat. Yang keenam sekarang. Yang kelima yaitu panitia zakat, amil zakat. Itu termasuk golongan yang wajib diberi zakat. Ini orang kan kebanyakan, mau zakat ke situ, mau zakat ke sini, tapi amilnya nggak lupa dikasih biaya gitu kan. Ini buat santunan anak yatim, tapi orang yang ngurus santunannya itu nggak diberi apa-apa. Kadang orang lupa ke sana gitu. Ini saya mau sodako Al-Quran, ini tolong bagiin, tapi orang yang bagiinnya nggak dikasih duit. Kadang orang kebanyakan lupa ke sana. Padahal anak yatim, terus orang-orang yang mengurus zakat itu kan butuh biaya gitu kan. Salah satunya itu amil zakat adalah salah satu golongan yang wajib diberi zakat. Yang keenam apa yang ketujuh sih sekarang teh? Yang keenam ya.
Yang pertama fakir, miskin, gorim, terus musafir, terus apa lagi tadi? Mualaf, terus keenam apa? Ambil zakat ya, yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Tadi yang orang yang apa ya, yang ketujuh itu fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk guru ngaji, kiai-kiai, atau mujahid-mujahid yang perang gitu kan. Itu wajib diberi zakat. Bahkan dianjurkan ya itu untuk orang-orang yang kayak gitu, para kiai-kiai gitu. Orang-orang yang jihad fisabilillah termasuknya. Itu termasuk orang yang wajib diberi zakat. Yang kedelapan yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Sekarang nggak ada perbudakan sekarang. Hamba sahaya itu wajib diberi zakat. Kalau dulu ada hamba sahaya, budak-budak belian gitu kan. Itu 8 golongan yang wajib diberi zakat. Wasauma Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan sekarang, termasuk rukun Islamnya. Sekarang ada kasus gimana orang yang tidak sholat tapi melakukan puasa, apakah puasanya diterima atau enggak gitu kan. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, puasanya enggak diterima karena dia telah meninggalkan sholat, udah masuk kafir. Orang yang sudah berani meninggalkan sholat sudah termasuk kafir. Tapi di sini ditafsir, apa dia meyakinkan bahwa meninggalkan sholat itu tidak apa sholat itu kewajiban apa enggak gitu kan. Kalau dia meyakinkan bahwa saya telah meninggalkan kewajiban, dia tidak termasuk kafir. Oh, saya sadar bahwa sholat itu kewajiban, saya tinggalkan sholat. Nah, itu masih sadarnya. Walaupun dia meninggalkan sholat, tapi meyakinkan bahwa ini kewajiban. Kewajiban itu apa? Saya meninggalkan kewajiban sholat dan saya berdosa. Nah, itu masih sadar. Itu termasuk tidak murtad. Puasanya ya sah-sah saja gitu kan. Ada lagi golongan yang mengatakan bahwa saya meninggalkan sholat, saya meninggalkan sholatnya nggak tahu ini wajib apa enggak, pokoknya saya meninggalkan. Nah, itu udah murtad. Puasanya juga nggak diterima. Itu ada dua pendapat. Wah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wah hajjul baiti, dan berangkat haji alal baiti, ke tanah suci, man bagi orang istata'a yang mampu, ilahi bagi orang tersebut, apanya, sabilan, jalannya. Bagi kita yang nggak mampu, boro-boro mampu untuk mengerjakan haji ya, umroh saja kita aduh di mana, bahkan mahalan umroh gitu kan, sama haji juga. Bahkan udah daftar atau belum, kalau udah daftar masih lama kan, nunggu 8 tahun atau berapa tahun sekarang gitu kan. Boro-boro buat daftar, buat cari hari aja kita masih ripuh, masih sulit lah buat cari hari saja. Selanjutnya yaitu paslun, utawi iki iku pasal sewiji, arkanul imani, utawi pirang-pirang rukun iman, etasitatun ada 6. Antuk mina yang tong iman akan sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikati Allah, wa kutubilan kitabnya Allah, wa rusulilan rasulnya Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan iman kepada qadarnya Allah, ketentuannya Allah, khairihi, baiknya ketentuan Allah, wasri, dan jeleknya ketentuan Allah, itu minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari baik jelek atau tidaknya kita
udah diberi rezeki segini ya terima gitu kan. Itu qadarullah, itu apa, makhluk. Yang ketiga, hadis ala qadim, makhluk memuji kepada Allah. Yang keempat, hadis ala hadis, makhluk memuji kepada makhluk. Dan semuanya itu bermuara pada satu titik, yaitu puji itu semuanya milik Allah. Rukun Islam berapa tadi? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Rukun iman berapa tadi? 6. 1 iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, terus iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada ketentuan Allah atau qadarnya Allah. Mungkin untuk malam ini dicukupkan sekian dulu ya, sedikit-sedikit aja dulu. Intinya kita bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita harapkan, semuanya tidak ada satupun yang tidak ada campur tangan Allah. Semuanya campur tangan Allah. Jodoh kita ada campur tangan Allah, rezeki kita semuanya ada campur tangan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kan iya Rami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli liminal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman gitu, apa aja di luar tema ini juga nggak apa-apa. Silakan Bang. Silakan. Ada pertanyaan dari di depan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai mu'alaf, golongan yang harus diberi zakat itu kan ada mu'alaf ya, Bang Mus. Nah, saya pernah dengar satu riwayat bahwa di zaman sahabat Umar itu ada mu'alaf yang datang kepada sahabat Umar lalu menagih tanahnya, karena di zaman Abu Bakar kan sudah dijanjikan kalau dia mu'alaf itu akan dikasih tanah gitu. Nah, apakah konteks yang mu'alaf harus diberi zakat itu sesuai dengan zaman sekarang, yang dimana kebanyakan mu'alaf yang baru masuk Islam itu orang berada lah gitu. Apakah itu masih sesuai dari zaman sahabat ke zaman sekarang itu? Mungkin bisa dipahami oleh Bang Mus. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Mungkin ini dulu ya jawabannya. Pertanyaannya yang mungkin mu'alaf zaman sekarang yang kebanyakan itu orang-orang berada gitu kan, orang-orang kaya.
apakah termasuk wajib diberi zakat? Pada dasarnya kalau mualaf di sini ya semuanya wajib diberi zakat, walaupun dia sudah kaya, wajib termasuk golongan yang wajib diberi zakat. Tapi kita lihat-lihat dulu zakat-zakatnya gitu kan. Termasuk kan mualaf itu kan pendekatannya bukan hanya zakat. Itu hakikatnya untuk memberikan mualaf zakat itu artinya supaya mereka tenang, supaya mereka nggak goyah imannya gitu kan. Artinya tidak termasuk untuk beri zakat saja, kita termasuk memberikan motivasi gitu kepada mereka. Walaupun kita nggak akan memberi zakat kepada dia, tapi setidaknya kita memberi motivasi, memberi penghargaan, memberi bahwa kita itu ramah. Islam itu ramah. Islam itu nggak itu longgar gitu. Islam itu gampang. Tapi termasuk kalau pertanyaannya misalkan apa sekarang wajib termasuk malam itu diberi zakat, padahal mereka itu kan ada orang-orang yang berada gitu kan. Ya wajib tetap gitu kan. Kalau udah masuk ke golongan mualaf ya tetap, walaupun dia mualaf itu orang yang berada gitu kan. Ya mungkin konsekuensinya kesananya mungkin si mualaf ya udah saya terima zakatnya, mungkin ininya saya kembalikan lagi, mau zakatin lagi kepada antum gitu misalkan gitu. Pokoknya mah wajib lah gitu, walaupun dia udah kaya, karena di sini sudah termasuk mualaf yang wajib diberi zakat. Termasuk golongan-golongan yang wajib diberi zakat. Mungkin itu kurang puas, nanti di belakang ya kita ngobrol lagi. Kita buka-buka lagi gitu kan. Ini secara umum saja. Nanti kita bahas lagi. Mungkin ada ucapan ulama atau kaul ulama yang lebih spesifik mengenai mualaf gitu kan. Oke, untuk selanjutnya silakan yang lain. Silakan. Ini terbatas. Depan. 3 pertanyaan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz Muslih, saya mau tanya perihal tadi kan pas datang itu ada haji, perihal haji. Kan di situ dalam ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksud di situ itu haji untuk bagi yang mampu gitu ya. Misalkan misalkan ada tidak harus mampu gitu, terus kita mau gitu, ada kemauan, terus ada perusahaan misalkan mau memberangkatkan haji terus dengan nyicil gitu, nanti setelah pulang dari tanah suci terus kita nyicil, nabung gitu. Jadi istilahnya kredit lah, haji kredit gitu. Apa itu maksudnya dalam ayat itunya gimana gitu maksudnya? Ayo. Boleh. Ayatnya kan ilahi man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu dalam perjalanannya, artinya bekalnya udah ada gitu kan. Kalau ini kasusnya naik haji tapi nyicil gitu kan. Tapi udah berangkat haji udah jadi haji di rumah tapi masih nyicil gitu kan. Itu memaksain gitu kan ya. Kayaknya maksain gitu. Ya itu mungkin termasuk mampu cuma nyicil gitu kan. Mampunya nyicil gitu ya. Ya kalau mampunya nyicil ya nyicil gitu kan. Tapi kayaknya enggak, kurang abdol juga ya. Istilahnya kurang itulah. Kayak maksain gitu kan. Naik hajinya kayak maksain gitu. Artinya harus nyicil gitu. Ditakutkan ketika kita udah jadi haji cicilannya nggak bisa dibayar gitu kan, gimana kita nggak tahu juga kan, kita nanti ekonomi kita lemah apa gitu, ditakutkannya gitu. Kayaknya itu mampunya nyicil gitu kan, kayaknya terlalu maksain gitu kan, pengen berangkat haji. Padahal pahala haji di rumah juga bisa gitu kan, banyak gitu. Kalau kita nggak bisa berangkat haji
kita memberi santunan kepada yatim, memberi santunan kepada fakir miskin itu udah termasuk ibadah haji gitu kan. Pahalanya termasuk ibadah haji. Ketika seseorang ada riwayat, ada cerita. Ketika seseorang mau berangkat haji, dia mendengar bahwa tetangganya kelaparan, gitu kan. Aduh, nggak bisa berangkat haji. Artinya dia iba gitu kepada tetangganya. Akhirnya harta yang dia mau berangkat haji itu dikasihkan kepada tetangganya yang fakir, ke tetangganya yang kelaparan. Sampai-sampai ceritanya malaikat di sana bilang bahwa semua orang yang berhaji di tanah suci waktu itu tidak ada yang diterima. Yang diterima itu malah si Fulan bin Fulan katanya. Di mana? Di desa itu, di desa B, alamatnya gini. Pas ditelusuri, dia mau berangkat haji, cuma nggak jadi. Lihat tetangganya nggak bisa makan. Uangnya dikasihkan ke tetangganya. Nah dia kalah sebenarnya haji yang mabrur gitu kan. Jadi kayaknya kalau nyicil maksain gitu kan. Emang mampu gitu, cuma mampunya nyicil. Kecuali nabung dulu gitu kan, nabung dulu baru bisa kita berangkat haji itu mampu termasuknya. Kalau kayaknya nyicil gitu kayaknya emang bagus sih ya, itu berangkat haji emang ya sah-sah saja kalau berangkat hajinya, cuma kayaknya kalau nyicil gitu mah terlalu maksain gitu kan. Kita masih punya hutang, pulang-pulang masih punya hutang. Bahkan ketika kita meninggal siapa yang nanggung? Anak-anak kita. Kita bukan mewariskan harta, malah mewariskan hutang. Kayaknya kurang abdol gitu kan. Hari sama sah saja gitu. Boleh-boleh saja. Cuma kan di sana orang yang mampu di jalannya kebekalnya, iya mampu tapi nyicil mampunya gitu. Lebih baik dihindarilah kalau bisa mah gitu kan. Kalau mampu ya benar-benar mampu, lihat tetangga dulu, kan takut ada yang kelaparan gitu kan. Jadi di sini istilahnya Islam itu lebih mengedepankan sosial gitu kan. Lebih mengedepankan perhatian ke sekitar kita gitu kan. Takutnya ada yang kelaparan, takut ada yang belum bisa beli beras gitu kan. Itu aspeknya ke sana sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau belum jelas nanti bisa ngobrol lagi ya, ngopi-ngopi lagi. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaannya, yang lain lagi. Ini ada pertanyaan dari online dari Maroko. Wakanda. Begini Pak Ustadz, tanya dong. Gini Pak Ustadz, seandainya ini masalah tentang haji Pak Ustadz, ada orang yang sudah mampu dalam segi keuangan udah cukup lah, udah cukup untuk berangkat haji dan untuk yang di rumah juga udah tercukupi. Intinya dia sudah cukup dalam segi keuangan. Nah, namun ada saudara-saudara atau tetangga kita yang sebetulnya mereka bukan tanggung jawab kita. Mereka bukan orang yang wajib dinafkahi oleh kita. Itu hanya sekedar saudara dekat ataupun tetangga gitu. Mereka kekurangan gitu Bang Gus. Nah, apakah kita tetap berangkat haji atau uang itu untuk kemaslahatan orang-orang sekitar saja gitu Pak? Ini pertanyaan dari Maroko. Namanya Terima kasih Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Kalau memilih abdol atau tidaknya ya memilih lebih baik disedekahkan dulu ya hartanya gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kita udah daftar uang setengahnya lagi nanti kita akan pelunasan kita setengah laginya. Misalkan biaya haji 40 juta, kita daftar 20 juta. Nah, untuk nanti ketika kita ke bagian kuota haji, kuota nomor berapa gitu, berangkatnya segini, baru pelunasan 20 juta. Ya kalau memilih lebih abdolnya, lebih abdol kita bagikan dulu gitu kan kepada tetangga gitu kan. Ya mungkin dari sini kita nggak tahu rezeki kita gitu kan. Kalau Allah bisa berangkatkan haji ya, walaupun duit kita dikasihkan sama orang-orang yang kita membutuhkan, pasti bisa berangkat juga gitu kan.
untuk lebih legowo, meski jarang-jarang sekali gitu kan orang mau berangkat haji memperhatikan tetangganya, apa memperhatikan saudaranya, apa masih ada yang nggak makan, apa masih ada yang nggak bisa beli beras, jarang sekali itu, bahkan mungkin sulit ditemukan kayak orang begitu ya. Padahal itu lebih afdol, lebih mabrur itu hajinya, padahal walaupun dia nggak berangkat haji gitu kan. Pertanyaannya kan apa berangkat apa enggaknya, berangkat aja gitu, tapi terserah dia, itu mah apa tergantung hatinya dia gitu kan, tergantung dia mau memilih lebih afdol atau memilih apa, terserah dia gitu. Kalau mau berangkat ya berangkat saja, walaupun tetangga kelaparan, kalau niat berangkat ya berangkat saja, enggak itu kan dia udah mampu gitu kan, secara bekal dia udah mampu. Itu mah pilihannya bukan pilihan siapa-siapa, pilihan hatinya gitu. Kalau hatinya mau memilih ini uang mau dikasihkan aja ke tetangga yang kelaparan gitu, wah itu kan mulia, jarang-jarang sekali orang seperti itu. Padahal itu ganjarannya udah melebihi haji, istilahnya udah mabrur lah hajinya gitu. Mungkin segitu dulu. Mungkin ada satu lagi pertanyaannya, satu lagi ini, karena ini pertanyaannya ngedadak ya, jadi saya juga Ya, Pak Tatang. Nah, cukup dulu saja. Alhamdulillah dicukupkan dulu katanya Pak Ustadz. ya, siap Pak Kiai. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang hadir di majelis di Cangkir ini, dan juga yang hadir secara virtual online, yang ada dari mana ini, banyak nih, dari Maroko, dari Rusia ada nih, hurra. Ya, terima kasih ke semuanya. Marilah kita tutup oleh beliau lagi, langsung ke Ustadz Muslih. Maka Pak Muslih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan naimin, hamdan yu'min, hamdan kabir majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika al-karim wa alimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa nasati minan nari wa la fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.